Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laudia Preti Sinjabila akan menyampaikan suatu pidato yang berjudul Harmoni Ayat Muhkam dan Mutasyabih dalam Memahami Al-Quran. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai huda linnas atau petunjuk bagi manusia, dan Furqan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Salawat serta salam semoga senantiasa mencurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah cahaya yang menuntut kita keluar dari kegelapan jahiliyah. Teman-teman, Al-Quran adalah samudra ilmu yang tak bertepi. Di dalamnya terdapat mukjizat bahasa dan makna yang luar biasa. Namun, untuk menyelami kedalamannya, kita dibekali kunci metodologis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri melalui surat Al-Imran ayat 7. Allah membagi ayat-ayatnya ke dalam kategori besar. Dua kategori besar, yaitu ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Yang pertama ada ayat muhkam. Ayat muhkam adalah ayat yang maknanya jelas, tegas, tidak menimbulkan keraguan bagi siapapun yang membacanya. Ia adalah umul kitab, induk atau pondasi dari Al-Quran, yang memiliki karakteristik satu interpretasi atau makna tunggal. Contohnya perintah sholat, larangan zina, dan keesaan Allah dalam kalimat Qul huwallahu ahad. Ayat-ayat ini yang menjadi pegangan utama kita dalam menjalankan syariat sehari-hari. Yang kedua ada ayat mutasyabih, yaitu ujian intelektual dan keimanan. Di sisi lain terdapat ayat mutasyabih. Ayat-ayat ini memiliki makna yang samar, mengandung banyak kemungkinan tafsir atau hakikatnya hanya diketahui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi karakteristik ayat ini memerlukan pandangan takwil atau terkadang penyerahan makna sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut tafwid. Contohnya huruf-huruf muqatta, alif, lam, mim. Ayat-ayat sifatnya yang menggambarkan tangan atau wajah Allah yang tentu tidak boleh serupakan dengan makhluk. Mengapa Allah menurunkan keduanya? Mungkin muncul pertanyaan, mengapa Allah tidak menjadikan semua ayat itu muhkam saja agar mudah dipahami? Di sisi lain, kebijaksanaan sebagai ujian keimanan membedakan mereka yang hatinya condong, mereka yang ruhihuna fil ilm, mendalami ilmunya, yang berkata, kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan kami. Kekayaan bahasa dan akalnya memberi ruang bagi akal manusia untuk terus menggali, meneliti, dan merenungkan keagungan Allah melalui tadabbur. Sikap terbaik kita sebagai hamba adalah menjadikan ayat muhkam sebagai dasar dan mengembalikan makna ayat mutasyabih kepada yang muhkam. Janganlah kita terjebak dalam perdebatan yang melampaui batas kemampuan akal manusia, terutama dalam hal-hal gaib yang merupakan otoritas mutlak Sang Pencipta. Sekian dari saya, Laudia Preti Sinjabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.